Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi berjumpa di channel yang sangat luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas perkembangan seputar kasus PT Goldcoin Chevron Internasional milik Rizky Adam. Ya, kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan lalu ini saya bahas ini tentang kasus Goldcoin yang dimana korban-korbannya seluruh Indonesia ada sekitar 3.000-an ke atas ya, yaitu korban-korban dari investasi milik Rizky Adam. Jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun itu ada beberapa membernya juga di berbagai negara ya. Perkembangannya saat ini ya sangat ini ya, di ranah hukum sangat alhamdulillah sudah diproses ya, sudah diproses hukum. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa grup ya, dimana grup ini banyak membahas tentang perkembangan dari kasus ini teman-teman. Nah, saya akan putar satu video, ini mana video ini video terakhir si owner ya, Rizky Adam berkunjung ke Makassar untuk ya niatnya untuk menenangkan member ya, supaya member ini tidak membuat keruh ya, supaya member ini bisa tenang dan tidak ya, intinya member-member ini tenang dan tidak melakukan tidak melakukan pelaporan ke ranah hukum ya. Itu tujuan utama Rizky Adam berkunjung ke beberapa kota termasuk Makassar ya. Jadi ini situasi saat Rizky Adam berkunjung kembali yang terakhir kalinya di Makassar ya. Kita akan putar kembali teman-temannya, kita saksikan bersama ya. Anaknya itu kan saya prinsipal Pak di koperasi, saya ini ketua koperasi pengurus saya. Tapi saya koperasi mana ini dulu Pak ya, jadi saya ini pengurus, saya ini ketua koperasi ya. Bapak tahu nih keseluruhan kelihatannya member-member lagi, jadi saya ketua, ada manajemen kurang tenang yang mengurus itu koperasi dalam mendengarkan ownernya. namanya Pak Bayu, general manager dan jajarannya karyawan-karyawan. Dia menyebut Pak Saya Pak orang prinsipal yang masuk, orang saya penting. tahu siapa, berapa dia masuk, kontraknya bagaimana, itu manajemennya. Ini berada di rumah ketua koperasi Makassar ya, Ibu Andi Emir. Ini rumah pribadi beliau, ketua koperasi Makassar ya, Ibu Haja Andi Emir. Jadi kalau ada 10 hari bisa keluar Pak, saya cari bisnis apa yang bisa 10 hari kalau ada di prediksi. Mampu kita bertanggungjawabkan dari mana sumber yang kita dapatkan selama ini. Dan modal utama seperti itu. Orang-orang yang ikut di sini modal tidak pernah kurang Pak modal. Ya, artinya dana kita masih ada di semua aset. Katanya modal para member tetap aman ya di dalam kas koperasi. Satu, kalau dibayar semua dijual nggak cukup beli karena harga dijual semua aset-aset kita nggak nyampe 20% dari value kita sekarang kalau dijual hari ini. Ya kan? Lalu rugi nanti marah lagi. Makanya di surat edaran tadi ada pilihan yang kedua, usaha tetap dilanjutkan hasil perusahaan Yang pakai jas itu pakai songkok di samping Rizky Adam itu adalah ketua wilayah ya, ketua wilayah untuk Sulawesi Selatan namanya Bapak Andi Ibrahim ya, Bapak Andi Ibrahim. Nah, itu ketua wilayah untuk
atas risiko tinggi yang Sulawesi Saya tidak tanda Selatan. tangan. ya kan? Ini Kalau member Bapak pada Ibu ngantuk tidak nih, mau tanda mendengarkan tangan, tidak ada masalah. pada ngantuk mendengarkan penjelasan Karena Rizky di Adam. aplikasi sejak Ibu bergabung pun udah ada Karena tulisan kita isi berharapnya modal dikembalikan, Ini yang ternyata mempertegas tak boleh besar-besar. hanya datang untuk membahas sesuatu yang Awalnya orang ikut cuma barangkali maksimal ya kita 100 pikir itu turun tidak jadi penting untuk dibahas dalam keadaan situasi seperti Kalau bisa saat bodoh, itu, kalau bisa sebesar-besarnya itu saat kalau- ini ya. Karena saya sudah tahu ini hanya untuk belajar keadaan dan member memang membantu bagaimana benefit Anda bisa diserang dan makanya itu. apa goyang karena kita berharapnya modal dibalikin. Nah ini selanjutnya teman-teman, Ikut penyertaan modal kita selesaikan. Itu di selanjutnya penyelesaian kita tawarkan. Ya kan? Ada pertama orang yang ikut penyertaan modal tidak mengerti apa itu tidak ada masalah. Itu bukan salah dia. Saya panggilin dan siapa leader. Apa-apa yang dijelaskan ke Bapak ini. Oh yang dijelaskan begini. Oke nggak ada masalah. Sekarang kita cari solusi. Yang kita lawan ini sekarang regulator, Pak. Bukan saya sebagai pimpinan di sini. kok pemerintah mau dilawan? Silakan aja kita mau audit terbuka nggak ada masalah. Pemerintah itu tugasnya untuk Kita nggak pernah memperjuangkan masyarakat supaya tidak kena yang namanya investasi bodong seperti Rizky Adam lakukan ya. Sama dengan sampai hari ini. Nah kemudian Memojokkan ya kan, pemerintah namanya. begitu kita stop, kita keluarkan cek mundur yang namanya ISD itu ibarat cek mundur. Sebelum listing dia kan belum bisa dijual, betul. Tapi begitu listing sih akan jual sepuas-puas. Tapi itu kita kasih supaya nilai Anda tidak berkurang. Mempromosikan Ada itu 100 juta berapa dalam token-tokennya lagi nih. kita kunci di situ. Bukan untuk diuangkan langsung orang belum listing. Harusnya 2 minggu lalu sudah listing itu baru sold. Tapi begitu ada masalah, ada yang maju secara hukum di Surabaya, jadi itu cuma 10 juta, ngaku 1,5 M. Yang membuat Saya masalah datang Anda, ke Rizky pengadilan. Adam. Begitu saya datang ke pengadilan, dia nggak datang. Jangan salahkan pemerintah. Jadi kalau ada orang, kalau Bapak jelek-jelekin saya pribadi, saya nggak ada masalah. Tapi kalau perusahaan saya menjelek-jelekin 2.000 orang bergantung hidup di sini Pak sekarang. Karyawan saya di Indonesia di 30 provinsi. 140.000 anggota keluarga kita ini di Indonesia. Makanya di bawah, begitu saya keliling di 15 kota, tidak ada masalah itu. Yang ada masalah itu miskomunikasi dari oknum-oknum yang menghasut, yang begini, memfitnah kita begini, kita begitu. Yang bela diri lagi nih, bos kita ini. Saya buktikan Pak, kata-kata saya keliling se Indonesia, apapun presiden. Akhirnya malam ini saya datang di sini. Keliling ke Indonesia, akhirnya Jadi buat orang-orang berujung yang di pernyataan udah sampai pinjam-pinjam uang, di sampai penjara. jual ini dan itu salah siapa? Nah, terakhir saya mau putar ini ya. Ini kata-kata penting beliau. Ada saya, lawyer Anda semua yang siap membela Anda apapun yang terjadi, oke? Tanyakan beliau ini adalah lawyer yang siap membela para member, tapi ternyata dia malah ini ya, ujung-ujungnya memang ketahuan bahwa beliau memang selama ini memang melakukan penipuan dan penggelapan. Banyak korban-korban yang saat ini merasa dirugikan, bahkan banyak yang punya banyak utang di pembiayaan di bank. Ini karena ulah hipnotis kata-kata beliau dengan kalimat-kalimat marketing yang mengiming-imingi masyarakat sehingga kita investasikan modal di perusahaannya ya, seperti itu. Kita mau lihat ini teman-teman ya, kita mau lihat hasil sidang di Surabaya sampai di mana saat ini teman-teman. Ternyata ini kita bisa teman-teman juga bisa cek di ini ya, di Google ya, tentang sistem informasi penelusuran perkara. Nah, ini diputuskan sudah putusan ini ya, diputuskan Selasa 24 Mei 2022. Nah, ini yang termohon
ada dua. Pertama, Koperasi Keluarga Golkar Internasional, itu nama perusahaannya. Kemudian ownernya sendiri bernama Rizky Adam SH. Nah, ini kita baca putusannya. Mengadili, pertama, mengabulkan permohonan pemohon pilot untuk seluruhnya. Jadi pemohon ini namanya Pak Hermantoyo Adi Kusumo. Beliau ini berdomisili di Bali, tapi mengambil pengadilan niaga, pengadilan pengadilan niaga untuk mempilotkan perusahaan ini, ya, PT Golkar Internasional di Surabaya. Karena informasinya kalau di Bali katanya tidak ada pengadilan yang khusus untuk pengadilan niaga, ya. Jadi beliau berinisiatif untuk melakukan pelaporan di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, seperti itu. Nah, kita baca putusannya, teman-teman. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon pilot untuk seluruhnya. Jadi ini sudah putusan bahwa perusahaan PT Golkar Internasional itu sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Yang kedua, menyatakan bahwa termohon 1, Koperasi Keluarga Golkar Internasional, berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Ida Bagus M, Antra No 111X, Sabah, Diah Batu, Gianyar, Bali, dan atau berkedudukan di Jalan Nangka Selatan nomor 66A, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, dan termohon 2, Rizky Adam SH, berada dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Ketiga, menunjuk saudara Dr. Sutarno SH MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim pengawas dalam kepailitan ini. Jadi hakim sebagai sebagai hakim pengawas dalam kepengurusan kepailitan dalam kasus ini. Yang keempat, mengangkat saudara Lois Z Mamusung SH, kurator dan pengurus yang beralamat di Wisma Lena Building LT 07 Room 713J I. Kemudian Kiai Haji Abdullah Syafi nomor 07 Tabet Jakarta Selatan sebagai kurator dalam perkara kepailitan ini. Kemudian kelima, menetapkan bahwa imbalan jasa atau fee kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya. Terakhir, menghukum para termohon pilot untuk membayar biaya perkara sejumlah 3.909.000, ya. Nah, ini sebagai denda atau ini dikatakan sebagai akibat atau menghukum para termohon. Jadi hukumannya ini, ya. Tapi selanjutnya akan diproses hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kita perlu tahu, teman-teman, untuk masalah tugas daripada kurator supaya kita lebih paham masalah apa tugas-tugas kurator, teman-teman, ya. Tadi saya sempat googling di Google, ya, tentang apa tugas-tugas daripada kurator supaya kita paham bersama, teman-teman. Nah, ya, tugas kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot, ya. Jadi tugas-tugas kurator salah satunya adalah mengurus seluruh harta yang terkait dengan masalah itu, ya, kasus itu, terkait dengan perusahaan itu, ya. Kurator berwenang melaksanakan tugas
pengurusan dan atau pemberian atas harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ya, jadi walaupun dilakukan kasasi, ya petugas pilot ya, atau kurator bukan petugas pilot tapi kurator yang ditunjuk ya berwenang melakukan tugas sejak mulai putusan diucapkan. Nah, di situ kurator sudah mulai melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitaan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor ya. Ya. Meskipun dalam keadaan di luar kepalitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pilot. Jadi kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pilot. Kemudian sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot. Jadi semua harta yang berkenaan dengan perusahaan atau milik daripada perusahaan itu semua dikumpulkan ya oleh kurator, semua dicari keberadaannya ya oleh kurator. Jadi kurator ini adalah tugas utamanya adalah mengumpulkan seluruh harta atau mencari seluruh harta yang berkaitan dengan kasus itu. Kemudian teman-teman jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pilot, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan atau pemberian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Jadi kurator ini sangat besar tanggung jawabnya. Jadi mulai dari mengumpulkan dan mengurus sampai harta pilot ini selesai. Ya, jadi seperti itu teman-teman perkembangan kasus PT Goldcoin International milik Rizky Adam ya di Surabaya sudah dinyatakan pilot keseluruhannya. Kemudian di beberapa kota juga sudah melakukan pelaporan ya terhadap kasus ini, termasuk di Bali juga sementara proses untuk pelaporannya, dan teman-teman juga di kota lain itu sudah melakukan pelaporan terkait dengan kasus ini. Dan tujuan utama untuk melakukan pelaporan itu adalah supaya member ini dalam hal pengembalian modal itu bisa dikembalikan ya, sudah tentu dengan syarat yang telah diatur oleh aturan-aturan atau undang-undang yang ada di negara kita ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Selanjutnya kita akan terus update seputar kasus ini, dan kita akan terus update atau share informasi-informasi yang sangat penting untuk kita konsumsi bersama, baik seputar bisnis maupun hal-hal yang bermanfaat untuk kita bisa konsumsi bersama di channel ini, di Hanafi Official. Terima kasih teman-teman atas perhatian. Mohon terus dukung, ikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.